kenal mungkin, Pak. Baik, Pak TL, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemandu, tenaga ahli, terkhusus pada Ibu Kabalai bersama jajaran pada saat membuka acara penguatan pelatihan KPP. Semoga 2 hari ini kita semua diberikan hidayah, petunjuk, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Perkenalkan dari teman semua, para peserta penguatan KPP, izinkan saya memandu jalannya pelatihan ini. Materi pertama community management atau transformasi KPP menuju community management. Materi ini sangat dinamis sekali dan ini menarik karena ini selalu akan berevaluasi, selalu melakukan perubahan dan perubahan, sehingga materi ini menarik untuk kita bahas bersama. Untuk itu tentu materi ini akan harus kita simak bersama, karena sebelum sampai kepada persoalan community management tentu ada beberapa rangkaian di dalamnya terkait dengan KPP yang tentu memang kita harus pahami bersama. Terutama bahwa untuk bisa sampai pada persoalan manajemen atau community management itu ada beberapa hal yang sebenarnya menarik untuk kita pahami secara bersama-sama, termasuk saya yang selaku memandu materi ini. Terutama karena kalau kita membahas tentang KPP, maka sebenarnya KPP itu yang konotasinya adalah mengawal dari apa yang kita bangun, baik itu infrastruktur maupun yang lain-lainnya, itu kan hanya sebenarnya secara formalitasnya diharapkan seperti itu. Tapi lebih dari itu, dari materi ini sasaran yang kita ingin capai adalah bagaimana apa yang dilakukan itu, baik itu berupa infrastruktur, sosial maupun ekonomi, maka sasaran awal itu akan bagaimana mengantar agar masyarakat sampai pada mencapai yang namanya kesejahteraan. Untuk itu, waktu dan tempat kepada Pak Rahmadi untuk membawakan materi dengan ini melalui webinar, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Mustar. Harapannya ini ya, untuk terkait dengan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini disampaikan oleh Advisori. Jadi kalau kita lihat ada sebenarnya ketika pas banyak pembahasan tentang KPP. Sebelumnya juga kita pernah membahas tentang KPP, baik struktur, baik anggaran dasar, baik ada standar-standar posnya yang sudah kita dapatkan. Dulu juga kita sudah pernah pelatihan KPP yang sebenarnya lebih banyak pada teknik operasional dan pemeliharaan. Tetapi ternyata yang muncul sekarang itu malah justru kedudukannya KPP itu di mana? Siapa itu KPP? Kelembagaannya lebih banyak dipersoalkan di kelembagaan. Apakah dia di bawah UPL? Kemarin-kemarin juga di dalam pos itu di bawah UPL. Dia disetarakan dengan KSR. Lalu kemudian saya pernah juga mengikuti ketika pas acara yang dibuat di Jawa Timur. Itu mereka menyodorkan bahwa ada KPP yang cukup berkembang sehingga struktur yang mereka buat KPP itu tidak lagi seperti pos.
apakah mereka harus mengubah seperti POS? Kembali lagi seperti basic dasar. Jadi lalu kemudian terjadi perdebatan macam-macam sehingga bahkan justru ketika Pak Sugi itu Pak D, Infra KIP, POS itu dasar. Jadi ketika misalnya community mereka sudah mampu merawat dengan baik infrastruktur mereka secara kawasan, secara kelurahan, tidak hanya spesial misalnya merawat jalan itu bagaimana, ada KPP jalan, ada KPP, lalu kemudian yang ditawarkan di POS itu adalah dasar. Lalu kemudian banyak perdebatan tentang kedudukan, banyak perdebatan tentang KPP itu sendiri. Nah, di community management ini kita akan melihat apa sih sebenarnya kemarin ditawarkan bahwa sebenarnya pengelolaan komunitas terhadap infrastruktur, terhadap lingkungan, pengelolaan masyarakat terhadap itu mestinya karena kita sudah nanti akan ada di paparan itu bahwa sebenarnya masyarakat itu sendiri yang menentukan bagaimana mereka membuat strukturnya, kebutuhan mereka apa, lalu kemudian akhirnya di sini akan dijelaskan secara gamblang, nanti teman-teman bisa melihat apa sih sebenarnya tujuan akhir dari KPP itu sebenarnya. Saya akan share, saya tidak mengubah sama sekali terkait dengan modulnya ini, karena walaupun nanti teman-teman akan melihat ada contoh-contoh dari contoh-contoh KPP yang ada di beberapa wilayah lain, tidak apa-apa. Mungkin strukturnya mungkin akan berbeda dengan POS. Kita lihat, kok beda ini. Kemarin di POS kita begini, ada bidang dan lain-lain. Nah, nanti coba nanti kita lihat mengapa mereka begitu, dan maka justru ketika mereka enjoy dengan struktur mereka, ketika mereka enjoy dengan apa yang mereka buat, itu malah justru pemeliharaan infrastruktur yang mereka bangun malah justru kelihatan lebih baik, bahkan berkembang, bahkan berkelanjutan dan lain-lain. Itu yang nanti kita coba pelajari bersama. Ini judulnya adalah transformasi peran KPP menuju community management. Artinya ada KPP awal yang ada mungkin di POS ya, lalu kemudian peran KPP, perannya itu apa, lalu kemudian menuju community management, pengelolaan komunitas. Jadi kita lihat nanti di dalam modul ini akan dibahas bagaimana posisi ketika pas di awal dan di tengah-tengah. Sama, KPP ini sama sebenarnya seperti manusia ya, ketika kecil disuap, digendong, diajak jalan. Tetapi ketika mereka sudah berkembang, mereka sudah mencari sendiri, mencari nafkah sendiri, mencari penghasilan sendiri, bergerak sendiri. Inilah ini outline-nya. Jadi teman-teman, kita kemarin di TLC kan ini ada outline-nya. Ada problematika pembangunan infrastruktur pemukiman, jadi ada bahasannya ini. Lalu kemudian yang kedua, konsep operasi dan pemeliharaan infrastruktur sebagai dasar KPP. Lalu kemudian KPP dalam program Kotaku. Jadi KPP dalam program Kotaku itu seperti apa? Peningkatan peran KPP. Jadi KPP perannya sudah meningkat menjadi community management. Jadi pengelolaan di masyarakat atau komunitas. Lalu kemudian contoh-contoh penerapan KPP, belajar dari pengalaman. Jadi nggak apa-apa kita lihat nanti mungkin di beberapa provinsi yang punya KPP kok strukturnya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian mereka menggali potensinya seperti apa. Lalu kemudian mereka kerjasama dengan siapa saja gitu ya. Mereka sudah melakukan pemasaran dari program-program mereka,
Bahkan dari infrastruktur yang dibangun sudah menghasilkan berbagai macam income buat masyarakat, livelihood-nya berjalan dan lain-lain. Itu bisa kita jadikan sebagai contoh-contoh nanti mungkin di provinsi kita juga bisa berkembang lebih baik. Ini problematika pembangunan infrastruktur permukiman. Teman-teman sudah paham lah ketika dulu ya, ada banyak infrastruktur yang dibangun, terus kemudian kan ini dari P2KP 11. Jadi kalau kita teman-teman pernah baca ya, Pak Parwoto itu pernah ada modulnya Pak Parwoto yang disadur kemudian dengan Marni Anes gitu ya. Itu sangat jelas bahwa top down, jadi ya ada top down ya, kan ada bottom up, ada top down ya. Jadi perencanaan yang dibuat oleh orang luar terhadap persoalan di masyarakat malah justru menghasilkan banyak pembangunan yang menjadi tidak efektif, lalu kemudian tidak tepat sasaran, lalu kemudian bahkan justru masyarakat enggan memakai, lalu kemudian tidak terawat. Bahkan saya sudah berjalan di beberapa provinsi itu banyak MCK yang menjadi kandang kambing. Ya. Jadi begitu ketika pas karena mungkin jauh dari permukiman, lalu kemudian tidak ada lampunya, mungkin putus, lalu kemudian gelap, malam tidak pernah terpakai, airnya tidak ada, akhirnya menjadi kandang kambing, kandang ayam dan lain-lain. Itu banyak terjadi ketika. Nah, harapannya kan program kita ini sejak dari P2KP dulu dan membangun itu kan dari oleh dan untuk begitu ya. Kita sosialisasi dulu begitu. Dari masyarakat sendiri, persoalannya dari masyarakat sendiri, lalu dilakukan sekarang modelnya padat karya, oleh dan untuknya mereka sendiri, lalu kemudian kalau diharapkan keberlanjutan artinya mereka merawat sendiri apa yang sudah mereka sendiri bangun, lalu mereka rawat sendiri. Nah, ini kan munculnya kan fenomena cipta karya, dan ini mungkin di kita masih bagus ya. Tapi misalnya ada yang saya lihat juga di kita tuh paling persoalannya banyak di sampahan, yang tempat sampah yang sudah. Apakah memang dulu bagaimana identifikasi masalahnya? Itu juga perlu menjadi kajian kita. Karena kalau memang itu fenomena MCK ini kan sebagai gambaran saja contoh buat kita bahwa sebenarnya kalau pembangunan itu tidak didasarkan oleh kebutuhan masyarakat betul-betul urgen mereka butuhkan, akhirnya munculnya tidak terawat dan lain-lain. Ini contoh saja mungkin. Jadi teman-teman bisa merefleksikan. Kemungkinan juga kalau umpama kita tidak ada pemeliharaan, cara operasional yang salah, gitu, cara menggunakannya yang salah, tidak ada upaya untuk melakukan pemeliharaan agar infrastruktur itu dibangun ya minimal lebih panjang dari umur perencanaan gitu. Itu kemungkinan juga kita akan mengalami hal yang sama. Jadi sudah mulai tumbuh rumput kalau di paving, tapi tidak dicabut. Terus kemudian ada keretakan didiamkan saja. Atau paving kita sudah mulai turun naik itu ya karena hujan, karena tanahnya labil dan lain-lain, tidak diratakan kembali, tidak dirawat. Atau ada paving yang retak, kita tidak lakukan pergantian dengan cepat, itu akan melebar. Dan kalau umpama itu didiamkan saja, tidak diganti atau tidak diperbaiki melalui perawatan, itu pasti akan nanti di akhir-akhirnya akan kesulitan untuk memperbaiki kalau itu sudah menjadi berat. Nah, ini kondisinya. Lalu kemudian ujung-ujungnya terjadi kondisi seperti yang digambar di akhir.
Padahal di awal sudah baik, lalu kemudian di akhir sudah jadi seperti itu. Nah ini harus kita mungkin pikirkan, masyarakat diberikan pemahaman bahwa infrastruktur ini kalau memang betul sebenarnya penggalian itu kebutuhan, bagaimana kalau kita rawat? Gitu ya. Nah makanya kita membangun KPP. Mungkin persoalan kan sekarang kadang-kadang orang dari mana dananya dan lain-lain. Sebenarnya itu kan bisa dibicarakan di dalam. Saya kemarin coba-coba di beberapa KPP yang kita latih gitu ya, atau kita memberikan penguatan. Ternyata merawat jalan itu tidak terlalu berat sekali ya, hanya membersihkan, lalu kemudian cara menggunakannya juga benar gitu, misalnya tidak mencuci di badan jalan dan lain-lain. Itu sebenarnya ketika pas kita hitung-hitung ternyata mereka bilang itu bisa disuarakan. Asal penggaliannya mungkin ditindaklanjuti oleh teman-teman. Kalau umpamanya berat, itu misalnya udah kerusakan yang berat, misalnya longsor dan lain-lain, itu mungkin akan perlu kita kerjasamakan dengan lain. Itu mungkin ini yang menjadi problem kita, infrastruktur yang kita bangun. Kalau umpamanya kita tidak persiapkan untuk kelompok pemelihara dan manfaatnya dengan baik, saya yakin mungkin kondisi-kondisi gambar yang di ujung ini akan menjadi mungkin bisa terjadi. Nah ini kondisi 0 lalu kemudian kondisi 100% sudah baik, lalu kemudian kondisi saat ini juga menjadi rusak lagi. Sebenarnya kan ini kan bisa dibicarakan di masyarakat nelayan, bagaimana kalau umpamanya mereka mendapat perahunya di situ, misalnya 1 ekor ikan gitu ya. Jadi 1 ekor ikan, 2 ekor ikan untuk dijual untuk perawatan papan-papannya itu. Kalau sudah terjadi seperti yang di akhir ini, gambar di akhir ini yang ada orangnya ini, kalau umpamanya ada anak-anak lewat jatuh, patah, itu kan justru mengeluarkan uang yang lebih banyak dibanding mereka misalnya beberapa ekor ikan setiap pulang dari bisa dibicarakan sebenarnya di masyarakat lain. Ini fenomena ini bisa saja terjadi mungkin di infrastruktur yang sudah kita bangun. Nah ini sebenarnya lingkaran masalah keberlanjutan infrastruktur pemukiman. Lifetime pendek, cepat rusak. Jadi masa pakainya itu singkat, lalu kemudian cepat rusak. Kalau umpamanya kualitas pekerjaan, ada 2 kemungkinan itu, kurangnya pemeliharaan dan kualitas pekerjaan yang kurang baik. Kalau kualitas pekerjaan yang kurang baik, saya percayalah dengan teman-teman karena kita sudah ada infrastruktur pengendalian, lalu kemudian dukungan peralatan, dana yang cukup, kita sudah bisa bangun dengan infrastruktur yang dengan kualitas yang baik. Kan kemarin kalau di pemeriksaan infrastruktur rata-rata kita tuh saya lihat itu dengan paving yang K300, lalu kemudian penyusun dan lain-lain dengan campuran yang baik. Hanya mungkin beberapa saja ya. Kalau kualitas saya kira sudah kemungkinan kalau tidak terjadi bencana itu untuk 5 tahun masa pakai atau 7 tahun masa pakai yang direncanakan itu saya kira sudah ini kan dukungan peralatan kita sudah cukup, kurang pengawasan juga, kapasitas SDM semua sarjana masyarakatnya sudah dilatih, sertifikasi tukang dan lain-lain. Kualitas bahan materialnya juga kita cari yang kualitas yang baik. Itu sudah selesai. Tapi ada persoalan lagi di lifetime pendek cepat rusak itu adalah kurangnya pemeliharaan. Nah, biaya O&P mahal, rendahnya kepedulian masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, kapasitas SDM kurang. Karena kapasitas SDM kurang, lalu kemudian kurangnya partisipasi masyarakat.
dan munculnya lifetime yang pendek. Nah, di kotak ini sebenarnya kita ketika pas berbicara tentang KPP, itu di kotak kuning ini. Jadi ada dua kemungkinan itu. Kalau umpamanya infrastruktur itu masa pakainya dan masa berfungsinya itu pendek, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kualitas pekerjaan, yang kedua kurangnya pemeliharaan. Kalau kualitas pekerjaan kita sudah jalan, tapi pemeliharaannya bagaimana? Ini yang masih harus kita kita pelajari dan kuatkan di tingkat masyarakat. Nah, konsep operasional dan pemeliharaan, operasi dan pemeliharaan sebagai dasar KPP. Ini dasar basicnya. Ini kita sudah pelajari lagi. Sebelumnya kan ini kan penguatan, artinya di basic, di dasar kemarin kita sudah pelajari. Nah, urgensi operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Mengapa sih penting ini pemeliharaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur? Yang pertama, pembangunan infrastruktur pada pemukiman itu diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Maka pentingnya operasi dan pemeliharaan. Lalu infrastruktur yang telah dibangun diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat warga, tetapi juga dapat memperluas jangkauan manfaat secara berkelanjutan. Artinya infrastruktur yang dibangun, misalnya kita membangun air bersih nih, air minum, tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang, tetapi juga jangkauan manfaat. Jadi air minum itu tidak hanya misalnya untuk minum saja, untuk mencuci dan lain-lain. Bisa saja manfaatnya bisa dibuat usaha dan lain-lain yang buat mereka. Karena dengan tidak ada air misalnya, mereka usaha catering dan usaha macam-macam itu akan kesulitan. Nah, itu penting mungkin memperluas jangkauan manfaat secara berkelanjutan. Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi kelanjutan fungsi suatu infrastruktur akan melampaui masa umur rencana adalah pengelolaan. Jadi sebenarnya di operasional dan pemeliharaan itu adalah sebuah pengelolaan. Jadi mengelola bagaimana operasionalnya, bagaimana pemeliharaan. Itu. Lalu kemudian pengertian operasional dan pemanfaatan pemeliharaan. Teman-teman sudah paham ini sebenarnya. Teman-teman juga sudah pernah mandu ke KPP yang 5 orang per kelurahan. Itu kelurahan yang BPN. Jadi pengertian operasional adalah pemanfaatan, adalah cara. Jadi cara menggunakan prasarana dan sarana sesuai dengan fungsinya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di lingkungannya. Jadi kalau teman-teman di pretest itu ada pertanyaan itu masih salah juga, artinya itu teman-teman dipertanyakan ini. Udah berkali-kali pertanyaan soal ini. Adalah cara. Jadi kalau umpamanya obat itu cara pakai. 3 kali sehari. Jadi cara menggunakan. Kalau operasi itu seperti kita punya sepeda motor, cara menghidupkan motor itu ada 2, ada kick starter, ada starter yang elektrik starter. Nah, itu caranya begitu. Caranya pencet. Jadi pencet lalu kemudian mesin hidup. Cara ngerem, tarik tuas. Itu caranya. Sama dengan cara menggunakan jalan. Jadi ada operasionalnya bagaimana. Lalu kemudian yang kedua adalah pemeliharaan, pengertian pemeliharaan. Adalah upaya untuk menjaga prasarana dan sarana yang dibangun atau telah ada agar berfungsi sesuai fungsinya dan memiliki umur pemakaian lebih lama. Jadi sesuaikan fungsinya, menjaga infrastruktur yang dibangun itu, bagaimana merawatnya, maintenance. Kalau di sepeda motor itu digambarkan seperti maintenance. Jadi ganti oli 3 bulan sekali atau 3.000 kilometer mana yang lebih dulu, misalnya begitu. Itu adalah cara pemeliharaan. Servis rutin.
lalu kemudian rantai dikencangkan, kursi diganti dan lain-lain, itu adalah maintenance. Jadi itu gambarannya seperti itu. Jadi, nah harapannya dengan pemeliharaan itu tidak hanya persoalan bisa dipakai saja, tapi sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau drainase itu fungsinya adalah mengalirkan air, bukan tempat sampah. Jadi kalau umpamanya drainase yang dijadikan tempat sampah, artinya itu tidak sesuai dengan fungsinya. Sehingga umur pemakaiannya menjadi, mungkin drainasenya tidak rusak, tetapi fungsinya nggak ada. Jadi air itu tersumbat, hanya menggenang di satu tempat. Itu akan, ya itu yang harus dipelihara. Dengan pengaturan yang ketiga, dengan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan dapat dihindarkan perbaikan atau rehabilitasi secara besar-besaran. Jadi kalau umpamanya ada paving yang retak satu atau melendut, itu diperbaiki dengan cepat, itu tidak terlalu besar perawatannya. Tapi kalau sudah didiamkan saja, semakin lama semakin lebar, itu semakin rusak dan keretakannya semakin besar. Lalu kemudian pengertian operasional pemeliharaan itu, jadi operasional suatu infrastruktur secara umum memiliki beberapa komponen, yaitu servis, manajemen praktis, organisasi, staffing, operasional manajemen, dan human resource management. Tujuan pemeliharaan yang utama adalah didefinisikan dengan jelas sebagai berikut: untuk memperpanjang usia kegunaan aset. Jadi yaitu sebagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan isinya. Hal ini terutama penting bagi negara berkembang karena bukan sumber modal untuk penggantian. Di negara maju kadang-kadang lebih menguntungkan untuk mengganti daripada memelihara. Karena kalau di Jepang itu saya baca-baca itu, tapi saya nonton YouTube itu, membeli sepeda motor, motornya murah, pajaknya mahal. Jadi mending dia daripada dia rawat, untuk mengupah tukang, mending dia beli baru. Jadi limbah-limbah di Singapura, limbah-limbah di Jepang dijual di Indonesia, kita perbaiki lagi, kita rawat, mungkin masih bagus barangnya. Mereka sudah tidak. Tapi di negara berkembang beda. Negara kita, ya kita baguskan yang sudah ada. Jadi motor kita ya, kalau misalnya rantainya kendor ya kita ganti rantainya aja. Tapi kalau mereka enggak, mungkin dia jual aja, daripada emisinya juga, misalnya ternyata gas buang motor, sepeda motor itu terlalu tinggi, mereka sudah kena denda dan lain-lain, daripada uangnya keluar lebih banyak, mereka ganti. Adalah begitu. Tapi di negara kita masih penting itu untuk perawatan. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan dipasang untuk produksi atau jasa dan mendapatkan laba investasi maksimum yang mungkin. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh, ini tujuan pemeliharaan ya, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Misalnya unit cadangan, unit pemadam kebakaran, dan penyelamatan dan sebagainya. Jadi pemeliharaan itu kan kalau mobil itu harus, kadang-kadang kita lihat mobil pemadam kebakaran itu diam saja di situ. Tetapi ketika misalnya ada kebakaran, bannya kempes. Itu jadi setiap saat dikontrol. Jadi lihat bannya, kondisi airnya, terus kemudian olinya. Karena memang kadang-kadang tidak terpakai itu, tapi ketika pas ada kebakaran, kalau dia tidak terpelihara, operasionalnya menjadi tidak siap. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Jadi seperti tadi ada tambatan perahu, mungkin sudah lapuk, tapi tidak diganti. Nah, ketika ada anak-anak lewat, lari, sering mandi-mandi sungai, kalau terjun langsung ke sungai nggak apa-apa sih. Tapi kalau masuk kakinya ke dalam patahan kayu yang ada di tambatan perahu itu
itu putus. Jadi ini ada di modul O dan P. Jadi teman-teman bisa lihat di modul O dan P. Konsep KPP. Nah, ini kita masuk ke kelembagaan. Ini adalah latar belakang munculnya istilah KPP. Nah, jadi yang pertama itu sejalan dengan munculnya pendekatan pembangunan yang berbasis pada kelompok. Jadi community based development. Jadi pembangunan berbasis di komunitas atau kelompok. Jadi karena mungkin Pak Bu Kabalai tadi sudah gambarkan bahwa biarlah masyarakat sendiri yang menentukan. Jadi mereka yang memelihara, mereka yang sebagai pusat dari pengendalian atau pengelolaan. Nah, tadi sudah digambarkan seperti itu. Nah, kita program Kotaku itu kita berbasis pada kelompok, berbasis pada komunitas, berbasis pada masyarakat. Walaupun memang sekarang kita banyak kolaborasi, tetapi dasar penentuan, dasar perencanaan, dasar adalah galian-galian masalah potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Artinya dengan begitu perlu adanya tentang pengelolaan aset atau pengelolaan manajemen community. Terbatasnya dana operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Bahwa persoalan pemeliharaan itu tidak semata-mata soal teknis dan prosedur, tapi juga soal perilaku, kapasitas, keterlibatan masyarakat dan lain-lain. Nah, walaupun kita sudah pahamkan cara memelihara jalan ini Pak, ini cara operasional jalan itu harus begini, portal dan lain-lain. Kalau mobil sekian itu, tetapi kalau perilakunya tidak kita kuatkan atau tidak memberikan istilahnya motivasi, penyadaran dan kapasitas, pemahaman dan lain-lain, atau masyarakat tidak mau terlibat, itu pemeliharaan itu juga tetap tidak jalan. 100 modul kita kasih ke masyarakat, kita sampaikan dengan hebat, tapi kalau perilaku tidak berubah ya tetap tidak. Lalu kemudian program bangunan infrastruktur pedesaan BPIP, ya, di PU kemudian munculkan istilah KPP. Jadi istilah ini sebenarnya di infrastruktur BPIP ya. Jadi kelompok manfaat dan pemeliharaan, dan kemudian diadopsi oleh program-program sejenis. Nah, jadi kalau dulu kita belajar tentang PRA itu memang participatory rural advisory. Jadi memang rural, jadi daerah-daerah pedesaan. Jadi memang penggaliannya pedesaan lebih mudah dibanding perkotaan. Tapi perkotaan juga kita pakai itu. Jadi PRA ini lebih banyak di pedesaan. Lalu kemudian pengertian KPP. Pengertian KPP adalah pengelola kegiatan pemanfaat dan pemelihara prasarana dan sarana penggerak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan lingkungan bebas kumuh. KPP juga sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Jadi kalau umpamanya kami KPP,